Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS 2021 Kota Yogyakarta. Sebelum masuk ke topik pembahasan kita hari ini, ada baiknya kami perkenalan dulu ya. Dimulai dari saya Rizky Rahmawati dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Di sini saya nggak sendirian nih, ada dua teman saya juga yang berasal dari pemerintah Kota Yogyakarta juga. Ada Mas Erwin. Hai Mas Erwin. Halo Mbak Rizky. Mungkin mau perkenalan dulu. Ya Mbak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erwin Nur Afiato, peserta Latsar CPNS 2021 dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya di bidang sumber daya air. Terima kasih Mbak Rizky. Oke, Mas Erwin. Dan ada juga Mbak Mariani nih. Hai Mbak Mariani, mungkin boleh kenalan dulu. Halo Mbak Rizky, perkenalkan nama saya Mariani Triwastuti, peserta Latsar CPNS 2021 dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, tepatnya di UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Terima kasih. Oke, Mbak Mariani. Jadi di sini kami akan membahas dan mengulas gimana sih implementasi aneka bagi ASN. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, mungkin ada sedikit hint dulu ya, apa sih aneka itu? Aneka itu adalah sebuah kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Nah, nilai-nilai tersebut wajib dimiliki oleh ASN agar dapat melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan kesadaran untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Nah, kita coba ulas satu-satu dulu ya, supaya punya pandangan gimana sih ASN yang punya dari segi akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dan yang menjadinya. Nah, kita tahu sendiri nih bahwa amanah dan tanggung jawab ASN adalah untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, implementasi apa sih yang bisa diterapkan oleh ASN untuk bisa menerapkan aneka tersebut, khususnya di topik akuntabilitas, yaitu ASN harus mampu mengambil pilihan yang tepat nih dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, baik antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, ataupun kepentingan pribadi. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. Terus kemudian ada memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, untuk ASN sendiri, contoh konkretnya adalah kita sebagai ASN yang punya tanggung jawab dan amanah sebagai untuk melayani publik, harus menunjukkan perilaku yang bisa menjadi tauladan bagi masyarakat banyak. Misalnya, pada hari awal masuk kerja kantor setelah libur Lebaran, adalah alangkah baiknya ASN memberikan suatu tauladan untuk bisa datang di kantor dengan tepat waktu dengan jadwal yang seharusnya tidak bolos gitu. Karena itu adalah menunjukkan sosok bahwa ASN itu punya tanggung jawab dan amanah untuk menjalankan pekerjaan mereka sebagai pelayan publik. Untuk selanjutnya, kita beralih ke indikator nasionalisme dan etika publik. Mungkin bisa dibantu oleh teman saya, Mbak Mariani, untuk bisa memberikan pandangannya apa sih nasionalisme dan etika publik untuk ASN. Mungkin bisa, monggo Mbak Mariani. Oh, baik Mbak Rizky, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dan juga etika publik. Menurut saya sendiri, nasionalisme adalah suatu bentuk sikap yang ditunjukkan oleh seorang individu, di mana bentuk perilaku tersebut merupakan buah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan dan dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Bagi ASN, sikap ini wajib dimiliki karena sikap ini mempengaruhi sikap ASN dalam bekerja tentunya. Seorang ASN yang memiliki sikap nasionalisme dapat menjadikan diri mereka sebagai ASN yang berkompeten saat bekerja.
Dalam penerapannya, ASN dapat mengamalkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Tentunya hal ini harus dimulai dari dalam diri sendiri, karena hal ini datang dari hati individu tersebut. Bentuk pengimplementasiannya, sikap nasionalisme ini di lingkungan bekerja ialah seperti wajib mendengarkan atau memutar lagu kebangsaan, terutama lagu Indonesia Raya, di lingkungan tempat kita bekerja, yang diikuti dengan keadaan khidmat dan juga sikap sempurna dan menjiwai momen tersebut. Lalu ada lagi memakai batik atau baju adat di hari-hari tertentu. Mungkin bisa dalam 5 hari kerja menggunakan batik di 2 hari kerja, misal contohnya Kamis atau Jumat. Lalu yang ketiga yaitu selalu mengedepankan sikap adil, tolong-menolong, dan kerja keras. Jadi ini bentuk pengimplementasian sila kelima Pancasila, di mana kita menjadi seorang ASN harus adil dan dapat bekerja sama dengan rekan kerja yang lain untuk mewujudkan visi misi instansi. Dan yang terakhir, selain itu juga dapat menggunakan produk-produk dalam negeri untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap produk Indonesia. Selanjutnya untuk etika publik sendiri, nah untuk nilai dasar yang ketiga adalah etika publik, di mana dalam nilai ini terkandung standar atau norma yang menentukan sikap ASN dalam mengambil keputusan dalam bekerja, apalagi dalam mengambil kebijakan, di mana kebijakan tersebut nantinya akan dijadikan dalam suatu standar pelayanan publik. Jadi dalam sikap ini, ASN harus tahu dan paham baik buruknya tindakan yang akan mereka ambil dan konsekuensi ke depannya atas apa yang sudah mereka ambil. Lalu, dalam pengambilan keputusan tersebut, tentu saja untuk menunjang atau bentuk tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik. Etika sendiri merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan yang menentukan hal itu pantas atau tidak untuk dilakukan dalam lingkup pekerjaan, terutama pelayanan publik. Jadi di sini saya mengambil contoh sederhana dalam bentuk pengimplementasiannya ialah menerapkan 3S, senyum, sapa, salam, di mana saat kita melayani masyarakat, kita sebagai pelayan publik harus bisa bersikap ramah tamah kepada masyarakat dengan 3S tersebut, senyum, sapa, salam. Lalu, apabila masyarakat tersebut tidak bisa mengoperasikan teknologi yang baru, atau mungkin bisa disebut dengan gaptek, kita sebagai pelayan publik dapat mengajari mereka atau memandu mereka dalam penggunaan teknologi tersebut. Yang terakhir, saat sedang melayani masyarakat, sebisa mungkin mengurangi aktivitas yang tidak perlu, seperti contohnya mengobrol dengan rekan kerja. Ini tentu tidak baik dilakukan, apalagi kita mengobrol dengan rekan kerja tidak sesuai dengan apa yang saat itu kita kerjakan, misal untuk urusan pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang nasionalisme dan etika publik. Terima kasih, kembali ke Mbak Rizky. Oke, terima kasih dan etika publik. Untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian nilai komitmen mutu dan anti korupsi. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Erwin. Monggo Mas Erwin. Oke, baik, terima kasih Mbak Rizky. Dalam video ini atau podcast ini saya akan mencoba menjelaskan nilai-nilai dasar ASN yang selanjutnya. Yang keempat tadi ya, yang 1, 2, 3 sudah dijelaskan Mbak Rizky sama Mbak Mariani. Yang keempat itu terkait dengan komitmen mutu. Teman-teman tentu sering membaca berita atau melihat tayangan televisi terkait para pejabat yang korupsi, program kerja yang tidak dituntaskan, target kinerja yang tidak tercapai, perilaku tidak jujur, pegawai yang mangkir, datang terlambat tapi pulang lebih awal, serta peristiwa lain yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, realita tersebut menjadi salah satu bukti adanya ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu. Seperti yang pertama, seorang ASN harus memiliki sifat efektif, tepat sasaran dalam bekerja, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan,
baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerjanya. Yang kedua, seorang ASN harus efisien atau tepat guna, yaitu diukur dari tingkat ketepatan, realisasi penggunaan sumber daya, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang nomor 3 adalah seorang ASN harus memiliki jiwa inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Contoh, kalau kita seorang ASN harus memperbaiki sistem dalam pelayanan publik. Misalnya pelayanan publik harus sudah berbasis teknologi internet atau secara online. Yang keempat, yang terakhir nih, seorang ASN harus berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk mencapai standar mutu yang mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan, khususnya kalau kita seorang ASN adalah pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur, kebutuhan, dan keinginan yang diharapkan. Selanjutnya, nilai dasar ASN yang terakhir adalah anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi itu sendiri dapat diidentifikasi ke dalam 8 nilai anti korupsi yang harus dimiliki oleh seseorang ASN. Antara lain, yang pertama yaitu seorang ASN harus memiliki kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, tidak curang, tepat janji. Ya. Yang ketiga adalah seorang ASN harus memiliki kepedulian. Peduli itu sendiri adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dalam bekerja. Nomor 3 adalah seorang ASN harus memiliki kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat adalah seorang ASN harus memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan yang berlaku, sedangkan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu dari setiap kebijakan yang diambilnya. Yang kelima adalah kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, dan pendirian keberanian. Yang keenam adalah seorang ASN harus sederhana. Gaya hidup yang sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Yang ketujuh, seorang ASN harus memiliki jiwa keberanian, dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Yang terakhir adalah seorang ASN harus memiliki keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, mendapatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mungkin itu Mbak Rizky yang bisa saya sampaikan terkait dengan nilai-nilai ASN. Saya kembalikan ke Mbak Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk penjelasan dan pemaparannya oleh Mas Erwin. Demikian podcast pada kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa sedikit membuka pandangan pendengar semua tentang apa sih nilai aneka bagi ASN itu. Terima kasih buat pendengar karena sudah mendengarkan obrolan kita di episode kali ini, dan sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya di episode yang nggak kalah seru dari episode kali ini. Sampai bertemu kembali.